Hujan turun deras sore itu, membasahi jendela kaca besar kantor megah milik keluarga Adi Pratama. Di balik meja kerjanya yang dipenuhi tumpukan berkas, duduk seorang pria berusia 32 tahun dengan tatapan kosong menembus layar laptop yang sudah lama tak disentuh. Dialah Adrian Pratama, direktur muda yang dikenal cerdas namun akhir-akhir ini kehilangan semangat. Para karyawan mulai menyebutnya majikan loyo, bukan karena kekurangan wibawa, melainkan karena aura lesu yang hampir selalu terpancar darinya sejak perusahaannya mengalami masalah keuangan. Sementara itu di luar ruangannya, seorang gadis muda baru saja menapakkan kaki untuk pertama kali di perusahaan itu. Namanya Naila, seorang asisten pribadi baru yang direkomendasikan langsung oleh sahabat Adrian. Naila punya karakter ceria, penuh energi dan sedikit bandel. Rambut hitam panjangnya terurai, langkahnya ringan namun pasti, seolah membawa sinar matahari masuk ke dalam gedung yang suram oleh hujan. Ketika pintu ruang direktur terbuka, Adrian menoleh sekilas. Tatapan matanya redup, nyaris tanpa gairah. "Kamu siapa?" tanyanya singkat, suaranya berat terdengar datar. Naila tersenyum kecil, menunduk sopan namun suaranya tegas. "Saya Naila, Pak, asisten pribadi baru. Mulai hari ini saya bekerja untuk Anda." Alih-alih menyambut hangat, Adrian hanya menghela nafas dan melanjutkan menatap layar laptop yang padam. Keheningan mencair di antara mereka, membuat suasana ruangan semakin kaku. Namun Naila bukannya mundur, ia melangkah mendekat, menaruh map biru berisi jadwal kerja di meja Adrian. "Saya dengar Bapak akhir-akhir ini terlalu banyak beban. Biar saya yang urus hal-hal kecil supaya Bapak bisa fokus," ucapnya lembut, namun ada nada berani yang menyusup di balik kalimatnya. Adrian menoleh lagi, kali ini lebih lama. Ada sesuatu pada gadis itu, cara bicaranya, tatapannya yang jernih, dan senyumannya yang seakan menantang, yang membuatnya terdiam. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa ada percikan kecil dalam dirinya. "Kok berbeda dari asisten sebelumnya?" gumamnya lirih. Naila tersenyum tipis, matanya berkilat penuh percaya diri. "Mungkin karena saya tidak berniat hanya menjadi asisten biasa, Pak. Saya ingin membuat Bapak hidup lagi." Kata-kata itu membuat dada Adrian bergetar aneh, sesuatu yang sudah lama tak ia rasakan. Ia menatap Naila lebih dalam, sementara hujan di luar semakin deras, seolah menjadi musik pengiring dari awal sebuah kisah yang belum pernah ia bayangkan. Hari-hari pertama Naila bekerja terasa berbeda bagi Adrian. Gadis itu bukan hanya sekedar asisten yang mengurus jadwal rapat atau menyiapkan berkas, tetapi juga menghadirkan energi baru yang membuat ruangan kerja yang dulu muram kini terasa lebih hidup. Setiap pagi Naila masuk dengan senyum cerah sambil membawa secangkir kopi hangat, lengkap dengan ucapan kecil yang membuat Adrian tanpa sadar tersenyum kembali. Namun yang paling mengejutkan Adrian bukan sekedar kerapian kerja Naila, melainkan sikapnya yang berani. Naila seringkali berbicara tanpa takut menatap mata Adrian, seolah menantangnya untuk kembali berani menghadapi dunia. "Bapak tidak bisa terus begini, hanya duduk dan menatap kosong," ucap Naila suatu siang sambil membereskan meja penuh berkas. Adrian sempat terdiam, merasa tersindir namun juga tergerak. Di balik tatapan matanya, Adrian mulai melihat sesuatu yang sulit dijelaskan. Ada keberanian, ada ketulusan, dan entah kenapa ada pula godaan halus yang membuat hatinya berdebar. Ia sendiri bingung, apakah Naila sadar dengan tatapannya yang kadang terlalu dalam? Dengan caranya tersenyum sambil pura-pura menunduk, atau dengan suaranya yang sengaja dibuat lembut setiap kali ia menyebut namanya. Suatu sore ketika hujan kembali mengguyur kota, Naila masuk ke ruang kerja Adrian dengan gaun sederhana berwarna krem. Rambutnya dibiarkan tergerai, sedikit basah karena terbawa angin. "Saya sudah rapikan semua agenda untuk minggu depan," katanya sambil meletakkan map di meja. Adrian menatapnya lama, kali ini tanpa bisa menyembunyikan rasa kagum. Ada keanggunan yang tak biasa dari gadis itu.
sesuatu yang membuat ruang kantor seakan berubah menjadi tempat yang hangat. Saat itu Naila menoleh dan mendapati tatapan Adrian yang tak biasa, tatapan penuh kerinduan yang tak terucap. Senyum nakal tersungging di bibirnya. "Kenapa menatap saya begitu, Pak? Apa saya terlihat aneh?" tanyanya pura-pura polos. Adrian terdiam, pipinya terasa panas. Dan untuk pertama kalinya ia menunduk bukan karena beban pekerjaan, melainkan karena jantungnya berdetak terlalu kencang. Hari itu Adrian sadar satu hal, Naila bukan hanya asisten. Ia adalah godaan manis yang perlahan mengikis semua keloyoan dalam dirinya. Hari-hari berlalu dan kehadiran Naila semakin terasa di setiap sudut hidup Adrian. Ia bukan hanya mengurus pekerjaan kantor, tetapi juga hal-hal kecil yang sebelumnya tak pernah ia hiraukan. Menyediakan vitamin di atas meja, mengingatkan waktu istirahat, bahkan kadang mengajak Adrian keluar sejenak untuk sekedar menghirup udara sore. Namun di balik semua perhatian itu ada sesuatu yang perlahan tumbuh, sesuatu yang ia takutkan sekaligus ia rindukan. Suatu malam ketika lembur di kantor hanya ada mereka berdua, lampu meja menyala temaram. Cahaya kota menembus jendela tinggi. Adrian duduk menatap laptop, tapi pikirannya buyar. Ia sadar sejak tadi Naila duduk di seberang meja, sesekali menguap kecil sambil menyusun dokumen. Ada rasa hangat yang sulit dijelaskan hanya dengan kata profesionalitas. "Pak, boleh saya jujur?" tanya Naila tiba-tiba memecah hening. Adrian menoleh sedikit heran. "Saya tahu Bapak orangnya keras kepala, tapi jujur saja, saya senang bisa bekerja dengan Bapak. Rasanya seperti ada alasan baru untuk bangun setiap pagi." Ucapan itu membuat dada Adrian bergetar. Ia ingin membalas, ingin mengatakan bahwa Naila pun telah menjadi cahaya yang ia butuhkan. Namun di saat bersamaan pikirannya dipenuhi peringatan. Dia hanya asisten, aku majikannya, tidak boleh ada yang lebih dari ini. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Hanya terdengar suara detik jam dinding. Adrian berdiri, berusaha mengalihkan perasaan yang mulai menguasai dirinya. "Sudah malam Naila, kamu pulang saja. Sisanya biar saya yang selesaikan." Namun Naila menatapnya lekat-lekat, seolah membaca isi hati yang berusaha ia sembunyikan. Senyum tipis tersungging di bibirnya. "Pak, kadang batas antara pekerjaan dan perasaan itu tipis sekali. Jangan takut untuk hidup lagi." Adrian terdiam, tubuhnya kaku. Kata-kata itu menghantam sisi terdalam dirinya. Malam itu untuk pertama kalinya ia merasa dikepung dilema. Menjaga jarak demi logika, godaan halus yang semakin sulit ia abaikan. Hari-hari berjalan semakin intens. Kedekatan Adrian dan Naila mulai menjadi bahan bisik-bisik di antara para karyawan. Meski tak ada yang terang-terangan berbicara, tatapan penuh tanda tanya seringkali mengikuti mereka setiap kali muncul bersama di koridor. Naila tidak terlalu peduli, tapi Adrian dengan reputasi dan nama besar keluarga yang ia sandang mulai merasa cemas. Ia tahu batas itu semakin kabur, namun ia belum siap jika dunia luar mengetahuinya. Kekhawatiran itu semakin besar ketika suatu pagi seorang wanita anggun muncul di ruangannya. Wanita itu mengenakan setelan kerja elegan, rambut coklatnya ditata rapi, tatapannya penuh percaya diri. Dialah Clara, mantan tunangan Adrian yang tiba-tiba kembali dari luar negeri. "Kau masih sama seperti dulu, Adrian," katanya dengan senyum misterius. Kehadirannya seketika mengubah atmosfer ruangan, seolah semua udara segar yang Naila bawa menghilang begitu saja. Naila yang saat itu sedang merapikan berkas terhenti. Ia menatap wanita itu dengan bingung, lalu melirik Adrian yang tampak kaku. Ada sesuatu di sorot mata pria itu, campuran antara masa lalu yang belum selesai dan keterkejutan yang dalam. Clara melangkah mendekat tanpa memedulikan keberadaan Naila. "Aku kembali untukmu," bisiknya lirih. Sejenak Naila merasa dadanya diremas. Ada rasa asing yang menyakitkan. Meski ia belum pernah mengakui perasaannya pada Adrian. Ia segera berpura-pura sibuk, menyembunyikan kegelisahannya di balik tumpukan berkas. Namun hatinya tak bisa berbohong.
Bayangan masa lalu Adrian kini berdiri tepat di hadapannya, siap peruntukan sesuatu yang baru saja ia bangun. Adrian hanya bisa terdiam. Di dalam dirinya ada perang besar antara kisah lama yang tiba-tiba kembali mengetuk pintu dan rasa baru yang sedang tumbuh bersama Naila. Hari itu ia sadar, godaan sejati bukan hanya datang dari senyum seorang asisten, tetapi juga dari masa lalu yang menuntut kepastian. Sejak kemunculan Clara, suasana kantor berubah drastis. Naila yang biasanya penuh semangat kini sering terlihat lebih pendiam. Ia tetap bekerja dengan rapi, tetap tersenyum setiap kali Adrian memanggil. Namun di balik itu ada kegelisahan yang tak bisa ia sembunyikan. Setiap kali Clara muncul, membawa aroma parfum mahal dan tatapan penuh kepemilikan, hati Naila terasa semakin terpojok. Adrian pun tak kalah gelisah. Ia tahu Naila terluka, meski gadis itu pandai menyembunyikan perasaannya di balik kesibukan kerja. Namun Clara juga bukan orang sembarangan. Ia adalah bagian dari masa lalu Adrian, wanita yang pernah hampir menjadi pendamping hidupnya. Kehadirannya bukan sekedar nostalgia, melainkan juga beban besar yang menuntut jawaban. Apakah Adrian akan kembali pada masa lalunya, atau berani membuka jalan baru bersama Naila? Konflik itu mencapai puncaknya pada suatu sore. Clara tiba-tiba datang ke ruang direktur dengan senyum manis. Namun tatapannya menusuk Naila yang sedang merapikan berkas. "Kok asisten barunya?" tanya Clara dengan nada datar. Meski jelas ada sinis yang tersembunyi. Naila menunduk sopan. "Ya Bu, saya Naila." Clara hanya tersenyum tipis, lalu menatap Adrian dengan penuh arti, seolah ingin menegaskan bahwa posisinya pasti lebih kuat. Adrian terdiam. Hatinya berperang keras melihat dua sosok yang sama-sama penting dalam hidupnya berdiri di ruangan yang sama. Satu adalah bayangan masa lalu yang penuh luka. Satu lagi adalah cahaya baru yang perlahan menyembuhkan. Namun ia tahu, cepat atau lambat ia harus menentukan sikap. Di balik senyumnya yang lembut, Naila berbisik pada dirinya sendiri. "Aku tidak akan pernah menyerah begitu saja. Jika memang harus berjuang, aku akan berjuang." Hari-hari berikutnya terasa menegangkan. Clara mulai sering datang ke kantor dengan alasan membicarakan urusan bisnis keluarga. Namun semua orang tahu kehadirannya lebih dari sekedar itu. Setiap kali Clara hadir, suasana berubah dingin. Para karyawan menunduk, enggan terlibat. Sementara Naila harus menelan rasa getir setiap kali melihat kedekatan yang berusaha ditunjukkan Clara pada Adrian. Suatu sore setelah rapat panjang, Naila berpapasan langsung dengan Clara di ruang tunggu direktur. Clara berdiri anggun dengan senyum penuh kemenangan, sementara Naila membawa tumpukan berkas di pelukannya. Tatapan mereka bertemu, dan untuk pertama kalinya kata-kata tak lagi ditahan. "Kau tampaknya sangat menikmati posisimu sekarang," ucap Clara dengan nada halus namun menyakitkan. "Tapi jangan salah paham, Adrian bukan pria yang bisa kau dekati begitu saja." Naila menahan napas mencoba tetap tenang. Ia meletakkan berkas di meja kecil, lalu menatap Clara dengan tatapan jernih. "Saya hanya menjalankan pekerjaan saya, Bu. Jika saya terlihat dekat dengan Pak Adrian, itu karena saya ingin beliau kembali bersemangat, tidak lebih." Namun nada suaranya tegas, penuh keyakinan, seolah menegaskan bahwa ia tidak akan kalah begitu saja. Clara tersenyum tipis melangkah mendekat. "Kau masih muda, mungkin belum mengerti. Beberapa pria punya masa lalu yang terlalu berat untuk bisa kau tanggung. Jadi sebaiknya jangan coba-coba." Ucapan itu merdu, tapi Naila tak bergeming. Hatinya berdebar kencang, bukan karena takut, melainkan karena tekad yang semakin menguat. Kalau memang begitu, biarlah Pak Adrian yang menentukan sendiri siapa yang layak ada di sisinya. Hening sejenak, tatapan mereka saling mengunci, tajam, seolah dua dunia yang bertabrakan. Dan ketika Adrian tiba-tiba keluar dari ruangannya, ia mendapati kedua wanita itu berdiri berhadapan dalam keheningan yang syarat emosi. Hatinya langsung terhimpit. Ia tahu, pertarungan yang selama ini hanya dalam bayangan, kini sudah dimulai. Sejak hari itu, pikiran Adrian tak pernah benar-benar tenang.
Tatapan Naila dan Clara yang saling mengunci di depan matanya seolah terekam jelas, menghantui setiap kali ia menutup mata. Naila dengan kesederhanaan dan ketulusannya mampu membuat Adrian kembali merasakan arti hidup. Namun Clara dengan masa lalu dan keterikatan panjang menghadirkan nostalgia yang sulit ia tolak begitu saja. Di ruang kerjanya yang sunyi, Adrian sering termenung, menatap dua sisi hidupnya yang bertabrakan. Di satu sisi, Clara pernah menjadi bagian penting dalam hidupnya, wanita yang hampir ia nikahi, yang tahu seluruh luka dan rahasia yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Namun di sisi lain, Naila hadir bagaikan matahari pagi, memberi cahaya baru pada hati yang selama ini gelap. Kegelisahan itu semakin nyata ketika Clara semakin mendesak. Suatu siang di ruang kerjanya, Clara mendekat tanpa peduli ada karyawan lain di luar. "Adrian," katanya tegas, "kau tahu aku kembali bukan untuk main-main. Aku ingin kita melanjutkan yang pernah tertunda." Ucapan itu membuat dada Adrian sesak. Ia ingin menjawab namun lidahnya keluh. Naila yang tanpa sengaja mendengar percakapan itu saat mengantar dokumen merasa hatinya diremukkan. Ia berusaha tersenyum ketika masuk, pura-pura tak tahu apa-apa. Namun matanya tak bisa menipu. Ada luka yang dalam. Adrian melihat itu dan semakin terhimpit. Malamnya ketika sendirian di kantor, Adrian menatap jendela besar yang menghadap kota. "Apa yang harus aku lakukan?" gumamnya lirih. Untuk pertama kalinya, ia merasa gelarnya sebagai direktur besar tak ada artinya. Karena di hadapan cinta, ia hanyalah pria rapuh yang takut salah langkah. Dan di lubuk hatinya yang paling dalam, Adrian tahu, cepat atau lambat, ia harus memilih. Hari-hari berikutnya suasana kantor menjadi semakin rumit. Clara semakin sering datang, bukan hanya untuk urusan bisnis, melainkan juga sekedar menemani Adrian makan siang atau menunggu di ruang kerjanya. Kehadirannya selalu penuh percaya diri, seolah ingin menunjukkan pada semua orang bahwa posisinya tak tergantikan. Naila, di sisi lain mulai menjaga jarak. Ia tetap bekerja dengan teliti, menyelesaikan setiap tugas tanpa celah. Tapi kini ia lebih banyak memilih diam. Senyum yang biasanya hangat kini berubah tipis. Suaranya tak lagi ceria. Hatinya tahu bahwa semakin ia dekat dengan Adrian, semakin besar kemungkinan dirinya terluka. Maka ia memilih langkah mundur, meski perasaan di dalamnya menjerit. Adrian menyadari perubahan itu. Setiap kali ia memanggil Naila, ada jeda singkat sebelum gadis itu menjawab. Setiap kali ia mencoba bercanda kecil, Naila hanya tersenyum sopan tanpa membalas. Hal itu membuat hati Adrian teriris, seolah ia kehilangan sesuatu yang tak ingin ia lepaskan. Suatu malam ketika Clara menemaninya hingga larut, Adrian tak bisa menahan pikirannya. Meski Clara ada di sisinya, hatinya justru mencari sosok lain, Naila. Senyum sederhana, tatapan penuh perhatian. Semua itu jauh lebih menenangkan daripada segala kemewahan yang ditawarkan Clara. Namun Naila sudah mengambil keputusan. Ia harus menjaga dirinya. Meski hatinya masih terpaut pada sang majikan, ia memilih mengunci rapat perasaannya. Bagi Naila, lebih baik menjaga jarak daripada hancur karena berharap pada sesuatu yang belum tentu menjadi miliknya. Dan disitulah dilema Adrian semakin dalam. Clara yang semakin mendesak, Naila yang semakin menjauh. Dua arah berlawanan yang sama-sama menuntut jawaban dari hati yang rapuh. Semakin hari Clara tidak lagi menyembunyikan sikapnya. Jika sebelumnya ia hanya memberi sindiran halus, kini ia menunjukkan terang-terangan bahwa Naila adalah duri dalam daging. Di depan karyawan lain, Clara kelak melontarkan komentar pedas dengan nada manis, seolah ingin menegaskan siapa yang benar-benar pantas berada di sisi Adrian. Suatu siang saat Naila sedang mengatur jadwal rapat, Clara dengan sengaja mendekat. "Kau rajin sekali, seolah-olah kantor ini milikmu," ucapnya dengan senyum menusuk. Beberapa karyawan yang mendengar hanya bisa saling pandang, tidak berani ikut campur. Naila menunduk, menahan diri, mencoba tetap tenang meski hatinya perih. Adrian yang kebetulan masuk ke ruangan lihat semuanya. Matanya menajam,
Wajahnya berubah dingin. Untuk pertama kalinya ia menegur Clara di depan orang. "Clara, cukup. Jangan perlakukan karyawanku seperti itu." Ucapnya singkat namun tegas. Clara terdiam sejenak lalu tersenyum kaku, menyembunyikan rasa ketersinggungannya. Namun bukannya berhenti, sikap Clara justru semakin keras. Malam itu saat mereka berdua bertemu di ruang direktur, Clara melontarkan kalimat yang membuat Adrian semakin terhimpit. "Kalau kau tidak bisa menjauhkannya, Adrian, maka aku yang akan melakukannya. Aku tidak akan membiarkan gadis itu mengambil apa yang seharusnya menjadi milikku." Ucapan itu membuat Adrian terdiam lama. Di satu sisi ia marah karena Clara merendahkan Naila. Di sisi lain ia sadar bahwa Clara tidak main-main. Ancaman itu bisa menjadi nyata kapan saja. Di tengah badai yang semakin besar, Naila yang polos hanya bisa bertanya pada dirinya sendiri. Apakah ia kuat untuk tetap berada di sisi Adrian? Atau harus benar-benar pergi demi menjaga hatinya? Hari-hari di kantor makin terasa berat bagi Naila. Sejak teguran Adrian di depan karyawan lain, Clara merasa harga dirinya terinjak. Ia tidak lagi hanya melempar sindiran atau tatapan menusuk, melainkan mulai menyusun rencana untuk benar-benar menyingkirkan Naila. Suatu pagi, Naila dikejutkan dengan laporan bahwa ada dokumen penting perusahaan yang hilang dari mejanya. Padahal ia yakin semalam sudah merapikan semuanya. Beberapa karyawan mulai berbisik dan tudingan pelan-pelan mengarah padanya. "Asisten direktur ceroboh," bisik mereka. Naila hanya bisa menggigit bibir, menahan perasaan tidak adil. Adrian yang mendengar kabar itu segera memanggil Naila. "Apa benar kau lalai?" tanyanya hati-hati. Naila menunduk, suaranya bergetar. "Tidak, Pak. Saya yakin semua sudah saya letakkan dengan benar." Adrian terdiam lama, menatap wajah Naila yang penuh kegelisahan. Hatinya percaya Naila tidak bersalah, tapi keadaan seolah ingin memojokkan gadis itu. Sementara itu, Clara tersenyum puas dari kejauhan. Dialah dalang di balik semua ini. Dokumen itu sengaja ia sembunyikan untuk menjebak Naila. Bagi Clara, satu-satunya cara membuat Naila menjauh adalah menghancurkan reputasinya di depan Adrian. Namun Adrian bukan pria bodoh. Semakin ia melihat cara Clara bersikap, semakin kuat firasatnya bahwa ada permainan kotor yang sedang terjadi. Dan untuk pertama kalinya ia merasa harus melindungi Naila, meski itu berarti berhadapan langsung dengan Clara. Di sisi lain, Naila mulai berpikir untuk menyerah. Malam itu di kamarnya yang sepi, ia menangis dalam diam. "Mungkin memang aku tak pantas berada di sisinya," gumamnya lirih. Ia tidak tahu bahwa di saat yang sama Adrian justru bertekad mencari tahu kebenaran di balik semua ini. Dan tanpa mereka sadari, badai yang sesungguhnya baru saja dimulai. Adrian tidak bisa tidur nyenyak sejak kasus hilangnya dokumen itu. Hatinya yakin Naila tidak bersalah. Namun sebagai pimpinan perusahaan, ia membutuhkan bukti nyata untuk menepis semua tuduhan. Maka diam-diam Adrian mulai menyelidiki sendiri tanpa sepengetahuan siapapun. Ia memanggil kepala keamanan kantor untuk memeriksa rekaman CCTV. Malam itu di ruang monitor yang gelap, Adrian duduk dengan wajah tegang menatap layar. Detik demi detik diputar ulang hingga terlihat sesuatu yang membuat matanya menajam. Sosok Clara yang masuk ke ruang direktur setelah semua karyawan pulang. Ia tidak menyentuh banyak hal, hanya membuka map di meja Naila, lalu keluar dengan senyum tipis. Adrian mengepalkan tangannya. "Benar dugaanku, ini ulahmu Clara." Suaranya dingin namun penuh amarah yang ditahan. Keesokan harinya, Adrian mulai bersikap lebih protektif pada Naila. Ia tidak langsung mengungkapkan apa yang diketahuinya, melainkan menunggu waktu yang tepat. Naila yang masih larut dalam rasa bersalah dan tuduhan tidak adil, merasa heran karena majikannya tiba-tiba lebih lembut, bahkan sesekali memberikan kata-kata penyemangat. Namun Clara pun tidak tinggal diam. Ia menyadari gerak-gerik Adrian yang mulai berubah.
Ia tahu waktunya tak banyak sebelum rahasianya terbongkar. Maka ia menyiapkan langkah berikutnya, langkah yang lebih berbahaya. Di antara semua itu, Naila tetap terhimpit dalam rasa takut. Malam-malamnya dilalui dengan doa lirih, berharap agar kebenaran suatu saat akan terungkap. Ia tidak tahu bahwa Adrian kini berdiri di sisinya, sebagai pelindung yang diam-diam sudah memilih keberpihakan. Clara semakin gelisah sejak Adrian mulai menunjukkan perubahan sikap. Lelaki yang dulu selalu ia kuasai kini terlihat menjauh, bahkan lebih dekat dengan Naila. Hatinya diliputi rasa takut sekaligus amarah. Ia tahu rekam jejaknya di kantor tidak bersih, dan jika Adrian benar-benar menemukan bukti, habislah semua rencana yang ia bangun. Namun Clara bukan wanita yang mudah menyerah. Ia justru menyiapkan langkah baru, lebih licik, lebih berbahaya. Dengan kecerdasannya, Clara mulai merancang fitnah lain. Ia menyebarkan isu halus di antara karyawan bahwa Naila sebenarnya dekat dengan Adrian bukan karena profesionalitas, melainkan karena hubungan pribadi yang tidak pantas. Bisikan-bisikan itu menyebar cepat, menusuk telinga Naila. Beberapa rekan mulai menjaga jarak. Sebagian memandang sinis, membuat Naila merasa semakin terpojok. Sementara itu, Clara mendekati salah satu investor penting perusahaan. Ia dengan sengaja melontarkan kalimat manis yang menyudutkan Naila. Seakan-akan posisi Adrian sebagai direktur terancam karena perbuatan buruk asistennya. Investor itu yang percaya pada reputasi Clara di masa lalu mulai ragu terhadap Adrian. Inilah celah yang ditunggu-tunggu Clara, menjatuhkan Naila sekaligus meretakkan kepercayaan terhadap Adrian. Namun di balik semua itu, Adrian yang diam-diam sudah mengetahui kebenaran justru semakin yakin bahwa Clara harus dihadapi secara langsung. Ia tidak lagi hanya ingin melindungi Naila, tapi juga menyingkap wajah asli Clara di hadapan semua orang. Bagi Adrian, ini bukan lagi soal dokumen hilang atau gosip murahan. Ini soal harga diri, keadilan, dan orang yang ingin ia lindungi. Naila yang terus berusaha kuat mulai merasakan beban yang kian berat. Tapi dalam hatinya ia juga merasakan sesuatu yang aneh. Musuh dunia seolah melawannya. Ada kekuatan baru yang membuatnya bertahan. Kekuatan itu muncul dari tatapan Adrian yang diam-diam memberi isyarat bahwa ia tidak pernah sendiri. Adrian tidak bisa lagi hanya berdiam diri. Semua gosip yang dilontarkan Clara kian merusak nama Naila, bahkan mengancam reputasi perusahaan. Di balik wajah tenangnya, Adrian menyimpan bara. Ia tahu jika dibiarkan, Clara akan semakin berani. Maka lahirlah sebuah tekad. Ia harus menjebak Clara dengan caranya sendiri. Malam itu, Adrian duduk sendirian di ruang kerjanya. Lampu kota terlihat dari balik jendela, sementara meja kerjanya dipenuhi catatan kecil. Ia menuliskan beberapa poin, merangkai strategi seolah sedang merencanakan sebuah pertempuran. Pikirannya kembali pada rekaman CCTV yang membuktikan Clara mengambil dokumen. Bukti itu masih tersimpan rapi. Tapi Adrian sadar, bukti itu saja tidak cukup. Clara terlalu licin dan ia bisa saja membalikkan keadaan. Yang ia butuhkan adalah momen di mana Clara terjebak dengan perbuatannya sendiri. Keesokan harinya, Adrian mulai menyusun skenario. Ia sengaja memberikan instruksi agar Naila mengurus sebuah dokumen rahasia yang sebenarnya hanyalah salinan. Dokumen itu dibiarkan terbuka di ruang rapat, seolah-olah menjadi celah bagi siapa saja yang ingin menyalahgunakan. Adrian mengawasi dari jauh, menunggu siapa yang akan mengambil umpan. Naila tentu tidak mengerti sepenuhnya, hanya menurut pada perintah majikannya. Meski hatinya masih sakit oleh gosip-gosip yang beredar, ada perasaan hangat yang tumbuh ketika ia menyadari Adrian semakin mempercayainya. Di sisi lain, Clara tidak bisa menahan rasa penasarannya. Ketika melihat Naila memegang dokumen itu, pikirannya langsung bekerja. Inilah kesempatan untuk menjatuhkan sang asisten sekali lagi. Senyum liciknya kembali muncul. Tanpa ia sadari, langkahnya kali ini justru membawa dirinya ke dalam jebakan yang telah disiapkan Adrian. Clara benar-benar terpancing.
Malam itu ketika sebagian besar karyawan sudah pulang, ia kembali memasuki ruang rapat dengan langkah penuh percaya diri. Ia menyunggingkan senyum tipis penuh kemenangan, meyakini bahwa dokumen di atas meja adalah kunci untuk menjatuhkan Naila sekali lagi. Tangannya dengan ringan meraih map itu, memasukkannya ke dalam tas, tanpa menyadari setiap gerakannya sedang direkam dari berbagai sudut. Adrian yang menatap dari ruang monitor hanya diam, tapi dalam hatinya ada perasaan puas. Untuk pertama kalinya ia melihat Clara dengan wajah aslinya. Licik, penuh ambisi, dan tidak segan menyingkirkan siapapun demi tujuannya. Ia menunggu dengan sabar, memastikan semua bukti tersimpan rapi. Malam itu ia tahu satu hal, Clara akhirnya masuk ke dalam jerat yang ia buat sendiri. Keesokan harinya suasana kantor masih sama, penuh dengan bisik-bisik gosip. Naila berjalan dengan langkah berat, merasa semakin terasing. Tapi di balik bayang-bayang, Adrian sudah menyiapkan panggung besar. Ia sengaja mengatur rapat bersama para manajer dan investor penting, dengan Clara yang diminta hadir. Clara tentu saja mengira ini adalah kesempatan emas baginya untuk menekan Naila lebih jauh. Namun Adrian sudah punya rencana lain. Dengan wajah tenang dan suara yang dingin, ia akan membuka bukti yang disimpannya. Clara tidak pernah tahu bahwa hari itu bukanlah hari kemenangannya, melainkan hari di mana topengnya akan runtuh di depan semua orang. Rapat besar itu berlangsung dengan suasana menegangkan. Para manajer duduk berjejer, investor-investor penting hadir dengan wajah serius. Sementara Clara duduk dengan penuh percaya diri di sisi kanan Adrian. Senyum tipisnya seolah mengatakan bahwa ia sudah menguasai keadaan. Naila sendiri duduk di pojok ruangan, merasa gugup karena tidak memahami alasan Adrian memintanya hadir. Adrian membuka rapat dengan suara tenang, membicarakan kinerja perusahaan. Semua berjalan biasa sampai ia tiba-tiba mengangkat sebuah map berwarna coklat. Clara menajamkan pandangannya, mengira itulah dokumen yang hendak ia gunakan untuk menekan Clara. Namun Adrian menatapnya lekat. Sebelum menekan sebuah tombol di remote kecil, layar besar di ruangan itu menyala, menampilkan rekaman CCTV. Dalam rekaman itu terlihat jelas, sosok Clara memasuki ruang rapat malam hari, mengambil map yang sama, lalu memasukkannya ke dalam tas. Seluruh ruangan hening. Beberapa manajer saling berbisik. Investor terbelalak. Dan Naila menutup mulutnya dengan tangan. Tak percaya apa yang ia lihat. Wajah Clara pucat seketika. Senyumannya menghilang berganti kegelisahan. Seperti yang kalian lihat, suara Adrian terdengar dingin. Selama ini bukan Naila yang lalai, melainkan ada pihak yang mencoba menjatuhkannya. Dan saya tidak akan membiarkan permainan kotor ini merusak perusahaan. Clara berusaha berbicara, namun suaranya bergetar. Tak ada satupun kata yang mampu menyelamatkannya. Semua mata kini tertuju padanya dengan tatapan penuh tuduhan. Topeng kesempurnaan yang selama ini ia kenakan runtuh dalam sekejap. Bagi Naila, ini adalah momen paling melegakan dalam hidupnya. Air matanya mengalir, bukan karena sakit, melainkan karena akhirnya ada seseorang yang berani berdiri membelanya, dan orang itu adalah Adrian. Setelah rapat berakhir, suasana kantor berubah drastis. Clara yang biasanya menjadi pusat perhatian kini berjalan keluar dengan wajah pucat dan langkah gemetar. Tidak ada lagi senyum ramah dan tatapan kagum dari para karyawan. Sebaliknya, bisik-bisik penuh tuduhan mengikuti setiap langkahnya. Bagi Clara, ini adalah awal dari kejatuhan. Reputasinya hancur, kepercayaannya runtuh. Dan posisinya sebagai wanita yang paling disegani di perusahaan kini tak lebih dari bayangan yang memalukan. Sementara itu, Naila masih belum percaya dengan apa yang terjadi. Di ruang kerjanya yang kecil, ia duduk menatap kosong. Seakan-akan kejadian di rapat tadi hanyalah mimpi. Namun air matanya kembali mengalir
ketika Adrian masuk membawa secangkir teh hangat. "Kau tak perlu lagi menanggung semua sendirian," ucapnya lembut, menatap Naila dengan penuh ketulusan. Kata-kata itu sederhana, tapi mampu meruntuhkan benteng rapuh yang selama ini Naila bangun. Sejak hari itu, hubungan antara Adrian dan Naila mulai berubah. Tidak ada lagi jarak kaku seorang majikan dan asistennya. Ada perhatian yang lebih lembut, ada tatapan yang lebih lama dari biasanya. Naila yang dulu hanya merasa sebagai orang kecil di dunia Adrian, kini mulai melihat bahwa di balik ketegasan sang direktur, ada hati yang peduli dan siap melindunginya.